Sorotan tajam publik masih belum beralih atas aksi Rasman Arif Nasution dan kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo yang ngamuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 6 Februari kemarin. Rasman yang menggebrak meja hakim dan berteriak koruptor dan meminta hakim untuk diganti. Kemudian disusul dengan aksi Firdaus yang naik ke atas meja di ruang sidang, kembali diklarifikasi oleh Rasman dan Firdaus. Rasman mengklaim bahwa apa yang terjadi adalah karena kesalahan majelis hakim yang bersikap arogan dan dirinya yang merasa dikriminalisasi. Maka menurut Rasman, aksi Firdaus saat naik ke atas meja merupakan aksi spontanitas. Lantas apa alasan Firdaus yang justru mengaku bangga dengan aksinya tersebut di tengah tuduhan yang kian gencar dari Hotman Paris dan para advokat lainnya sebagai aksi penghinaan terhadap pengadilan? Seperti apa respon ahli hukum pidana Khairul Huda atas aksi Rasman dan juga Firdaus di ruang sidang yang berujung ricuh tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih geger persidangan Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa yang berujung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 2 hari lalu. Video yang viral di sosial media yang memperlihatkan aksi Rasman menggebrak meja hakim dan berteriak koruptor, sekaligus mengucapkan kata kasar, serta meminta hakim agar diganti, diposting Rasman di akun sosial media pribadinya. Tak hanya Rasman saja yang memposting, Hotman Paris pun juga memposting di akun sosial media pribadinya. Dalam unggahan di media sosial Hotman Paris, video tersebut dibubuhi komentar sebagai berikut. Masa ke majelis hakim dia teriak koruptor dan minta ganti majelis sambil mukul-mukul meja hakim? Terparah dalam sejarah peradilan. Ketua MA seharusnya perintahkan Ketua Pengadilan Tinggi untuk batalin berita acara sumpah sebagai advokat dan lapor polisi. Halo DPR, mana Undang-Undang Contempt of Court? Ayo, semua hakim seluruh Indonesia ikut bersuara. Menanggapi komentar Hotman Paris tersebut, Rasman Arif Nasution yang ditemui secara khusus kemarin oleh tim Intens Investigasi mengaku apa yang dilakukannya dan juga yang dilakukan Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukumnya lebih sebagai bentuk protes atas kriminalisasi yang ia alami dari sikap yang diklaimnya sebagai arogansi dan tidak konsistennya majelis hakim di persidangan, di mana 3 persidangan sebelumnya dilakukan terbuka untuk umum dan bisa disiarkan secara langsung. Sedangkan sidang terakhir justru diputuskan digelar secara tertutup. Karena itu, menurut Rasman, apa yang dilakukan oleh Firdaus saat naik ke atas meja bukanlah menghina pengadilan, tapi adalah sebuah aksi yang spontan. Pasalnya, Firdaus pun ingin membela dirinya dan itu pun terjadi setelah sidang ditutup dan dinyatakan ditunda oleh majelis hakim. Justru menurutnya yang memicu masalah adalah majelis hakim. Karena itu, ia pun meminta hakim untuk diganti. Rasman juga menyayangkan pernyataan Hotman yang menghimbau agar jangan memakai jasa dirinya. Rasman pun justru menyebutkan jasanya sebagai advokat banyak dipakai oleh orang, bahkan hingga viral. Ia pun menyebut Hotman Paris justru yang tidak viral dan suka nimbrung di kasus besar yang ditangani oleh dirinya. Rasman pun juga menyindir aksi Hotman Paris yang suka pamer harta, tapi masih jualan parfum. Seperti inilah aksi Rasman saat ngamuk di ruang sidang yang terjadi pada 2 hari lalu. Koruptor!
Duduk. Tahu nggak Anda? Duduk. Ya, Duduk. tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami tangan ganti. 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 Sadar. Tidak bisa. Sadar. Tidak bisa. Ganti. Hakim ganti. Hakim ganti. Minta kapolres saya suruh Hakim ganti. Hakim ganti. Kita WO aja, Pak. Kita WO. Ganti majelis. Ganti hakimnya. Ganti. Udah kamu bos, tenang aja Triyono. Hakim itu pun sekarang bobrok juga bos. Udah nggak ada. Rasman bukan pengacaranya. Ini yang membuat kita ini masalah harga diri. Ini menegakkan kebenaran, keadilan dan harga diri orang. Tapi selama ini dihina, dicaci maki, dibilang Rasman. Padahal dia yang sumbangan pemikiran kepada para warga maupun pengusaha yang sedang berperkara, baik perdata atau pidana, yang memakai pengacara. Kalau pengacara kamu itu juga bermasalah, misalnya jadi terdakwa, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah membuat pengadilan tidak senang, hati-hati agar kau mempertimbangkan untuk segera mengganti pengacara kamu, karena nanti perbuatannya yang tidak ada kaitan dengan perkara kamu bisa berakibat terhadap perkara kamu. Image ya itu sangat mempengaruhi. Oke? Jadi segera cari pengacara lain, walaupun kamu itu gratis, artinya tidak membayar pengacara tersebut, mendingan cari pengacara lain yang tidak menyusahkan masa depan kasusmu. Citra dan perbuatan dia, apalagi status terdakwa, bisa berakibat sangat jelek terhadap perkara kamu. Segera minta berkas kamu, cari pengacara yang lain. Ada ribuan pengacara. Tahu 3 sidang sebelumnya sudah disepakati dan sudah diputus, disetujui oleh majelis dan semua pihak bahwa ini terbuka untuk umum dan boleh live. Jadi kelihatan bahwa ada something wrong, diduga ada sesuatu. Minta diganti hakimnya, minta di live-kan dan terbuka untuk umum untuk masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan kasus narkoba, bukan kasus bunuh orang, bukan kasus perkosaan anak di bawah umur, bukan juga korupsi. Ini kasus remeh-temeh bos. Dari sejak awal saya sudah curiga ini dikriminalisasi. 10 Mei 2022 baru P21 itu 2 tahun. Bayangin ya, 2,5 tahun baru P21. Ada apa gitu? Nah ini semua nanti akan saya rangkai. Ada jaksa yang bertemu saya mengatakan bahwa ini tidak bisa menjadi masuk unsur. Tiba-tiba jadi masuk unsur. Nantilah saya akan buka itu. Ada fotonya kok. Saya simpan itu. Di mana kau bertemu dengan saya akan sampaikan. Seluruh hakim yang inkonsisten di awal dibuka dengan terbuka untuk umum, 3 kali sidang, boleh live, sekarang kok tidak. Kami minta sidangnya terbuka untuk umum. Jurisprudensinya jelas. Apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oiwobo, beliau itu pertama bukan contempt of court. Kenapa? Karena
sidang sudah diskors oleh majelis hakim. Itu dulu. Yang skors itu pun karena kami protes atas tindakan ketua majelis dan anggota majelis yang memutus secara sepihak bahwa persidangan itu akan berlangsung secara tertutup. Pada saat yang bersamaan setelah selesai, saya sudah sempat waktu ada hakim majelis, saya sudah minta izin, yang mulia, saya ingin bicara dengan Hotman. Kan begitu. Itu nanti kami tidak kabulkan. Ya udah, saya nggak apa-apa. Begitu dia pergi, saya datangilah Hotman. Saya pegang bahu Hotman. Bukan saya pukul, bukan saya tendang. Saya bilang, Man, sehat kau. Kita perang di pengadilan ini buka-bukaan ya. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Tiba-tiba saya dikejar. Dari depan sana didorong. Nah, terkagetlah tim hukum saya. Nah, Firdaus yang berada di depan, dia nggak bisa menghindar. Menengok suasana begitu klien dia. Ini meja, kami rame ada 10 lebih tim saya. Loncatlah dia. Spontanitas. Begitu dia lihat sudah terkendali, keseluruhan dia turun. Jadi nggak ada di situ penghinaan. Justru yang membuat masalah ini adalah majelis. Makanya kami bertanya ada apa, kan itulah kami minta diganti. Dan itu juga lah melihat. Nah, Hotman itu dia kan punya banyak bawa bodyguard. Saya juga punya teman banyak yang datang. Masuk ruangan pakai kacamata hitam. Saya sudah tegur lewat majelis. Langsung ditegur, dan dia langsung buka. Dan Hotman itu cengengesan. Dia lihatin saya. Nah, ketika saya gini-gini dengan majelis hakim, Hotman itu menunjukkan gestur memang meremehkan gitu. Nah, saya memang udah mau ngomong, itu aja. Jadi nggak ada di situ namanya penghinaan. Rasman Nasution mengaku jika ia pun sudah siap untuk mengikuti persidangan selanjutnya yang diagendakan pada tanggal 16 Februari 2025. Ia pun sudah menyiapkan langkah yang diperlukan untuk menghadapi sidang selanjutnya. Selain itu, Rasman juga mempertanyakan pernyataan Hotman yang menyebutkan kisru yang terjadi pada saat itu sebagai sebuah tragedi terburuk dalam sejarah peradilan di Indonesia. Menurut Rasman, tidak ada yang buruk dari persidangan tersebut karena ia pun tidak melempar hakim dan ia pun membandingkan dengan persidangan lainnya yang terjadi di Sumatera, di mana hakim pun dilempar dengan sandal. Rasman pun juga menyindir Hotman yang ia nilai kelakuannya buruk. Rasman bahkan menantang Hotman untuk buka-bukaan di dalam persidangan dengan mendukung langkahnya agar persidangan pun digelar secara terbuka dan juga live. Langkah kita siap semua. Kita lihat aja Mahkamah Agung bagaimana sikapnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ketua PN bagaimana sikapnya, KY bagaimana, surat kita udah masuk semua. Dan besok saya info kalian semua media, saya tanya kalian, apa keberatannya kalau sidang itu terbuka untuk umum? 3 kali sidang sebelumnya terbuka untuk umum. Tapi hakim ini arogan. Kalian tahu kan 3 sidang itu saya mengalah terus. Di awal-awal itu kayak sampai kami kasih gelar dia ibu guru. Ibu guru yang kejam. Ini ya, kalian tidak tahu persoalan masalah apa yang sesungguhnya. Makanya datang gitu. Ini kan untuk membuka tabir. Apakah Hotman itu benar melakukan perbuatan yang disampaikan di Prima Hakim ke saya? Apakah benar ada pelecehan seksual atau tidak? Kan itu saja. Nah, kalau ada, memang apa masalahnya? Ini bukan anak di bawah umur, bukan juga kasus pornografi, porno aksi, bukan juga pencabulan. Ini orang-orang yang dewasa kok. Kita hanya akan membuktikan bahwa Hotman ini kebohongan, Iklim Hakim ini pengakuan, ini BAP, ini BAP Hotman, ini BAP tambahan Hotman, ini BAP Iklim Hakim, ini BAP saksi Hotman, ini BAP Rasman. Kan persidangan gunanya apa? Itu kan kata Hotman. Hotman ini apa yang tidak terburuk? Dia aja yang buruk. Dia yang bilang sendiri benar. Kalau ini tragedi terburuk, apa yang terburuk itu? Ada saya pukul dia, ada dilempari hakim, ada dilempari hakim. Yang ada, kalian buka jejak digital. Ada satu kasus di Pengadilan Negeri Medan, seorang ibu-ibu jerit-jerit, ya, dia bilang saya sudah kasih duit, dilempar pakai sendal hakimnya. Ada nggak? Itu kurang buruk apa? Ngomong tragedi terburuk. Gak ada yang buruk.
kelakuan Kak Hotman yang buruk. Pesannya apa buat Bang Hotman? Ini nanti saya mau live salah satu TV. Mau nggak kau debat sama saya? Saya diundang nanti ini salah satu TV swasta. Ayo live dengan Rasman. Nggak berani bos. Dia itu kan ngomongnya itu kan setinggi gunung kan. Di sisi lain, kuasa hukum Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo, juga mengungkap alasan dirinya naik ke atas meja di ruang sidang. Menurutnya, hal itu pun hanya spontanitas semata. Sebagai reaksi dirinya saat melihat Rasman kliennya sudah dikerubuti oleh 2 orang, di mana seolah-olah kliennya pun dianiaya. Sementara Hotman Paris dilindungi. Hal tersebut menurutnya tidaklah adil dan tidak dibenarkan di dalam undang-undang. Firdaus juga mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh petugas di dalam pengadilan tersebut sudah masuk ke dalam pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama, sehingga ia pun memilih akan mengambil langkah hukum. Kisru yang terjadi diklaim oleh Firdaus sebagai akibat dari aksi majelis hakim yang tidak mengedepankan etika saat bersidang, sehingga muncullah protes dari Rasman. Ia pun juga mengklaim aksi Rasman menghampiri Hotman hanya mengajak ngobrol dan bukan mengajak ribut, dan itu pun dilakukan dengan cara sopan. Naik meja itu adalah spontanitas ya, spontanitas. Saya dengan tidak sengaja ya itu naik meja karena melihat klien saya itu udah dikelilingi sama jasa sama orang-orang yang pakai batik itu gitu. Saya nggak tahu kapasitasnya orang pakai batik itu apa, tahu-tahu menganiaya klien saya ya, mendorong dan menganiaya secara bersama-sama di ruang persidangan yang terhormat. Harusnya mereka itu meminta izin pada kami kalau mau melakukan hal-hal apapun terhadap klien kami, karena kami kan kuasa hukumnya. Tidak semerta-merta mereka melakukan opremah ya terhadap klien kami, dan kami itu protes ya, klien kami protes itu karena tindakan hakim. Hakim ini berulang-ulang mencemooh kami dengan kata-kata kasar, dengan nada tinggi, dengan menunjuk-nunjuk pakai tangan kiri. Sementara jaksa silakan. Sementara ke kami, diam kau. Ini kewenangan saya. Diam kamu. Saya hakim, punya kuasa penuh di sini. Diam kamu. Terserah kamu. Keluar kamu. Kan kalimat ini, gestur ini kan nggak baik bagi kami praktisi hukum. Kami ini doktor semua. Ada yang profesor juga, minimal magister hukum. Kok sampai seperti gitu kan oleh hakim? Gitu. Kan hakim yang begini masih ada di era sekarang. Ini harus disingkirkan hakim-hakim seperti ini, hakim-hakim yang tidak netral. Jadi masalah ini bukan masalah saya naik meja, masalah ini etika yang tidak dikedepankan oleh mereka pada saat persidangan. Padahal klien kami ini hanya ngobrol biasa dengan Hotman Paris, dan Hotman Paris pun tidak merasa meminta pertolongan pada orang-orang itu, kecuali Hotman Paris tolong saya dianiaya, itu baru bisa. Hotman Paris juga santai-santai aja kok sambil begini-gini gitu. Tidak ada penekanan-penekanan yang dilakukan oleh klien saya, nggak ada gitu. Jadi kalau seandainya ada framing yang diputerbalikan oleh mereka, fakta yang ada di ruang persidangan itu nggak benar. Mengejutkan, pernyataan Rasman Arif Nasution yang menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Firdaus Oiwobo naik ke atas meja hanya spontanitas ingin membelanya. Lantas benarkah ahli hukum pidana menyebut aksi Firdaus sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kisruh yang terjadi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea selaku saksi pelapor juga mendapat sorotan dari ahli hukum pidana yaitu Khairul Huda. Ia pun merasa prihatin atas kisruh yang terjadi di persidangan tersebut. Menurutnya, kisruh tersebut tidak akan terjadi jika para pihak memahami ketetapan sidang. Digelar secara tertutup ataupun terbuka yang merupakan kewenangan pengadilan yang harus dihormati para pihak. Dan jika terdakwa atau penasihat hukum merasa keberatan dengan ketetapan pengadilan, maka seharusnya mereka pun mengajukan upaya hukum dan bukan bersitegang dengan majelis hakim hingga mengeluarkan nada yang tinggi kepada majelis hakim, bahkan mengebrak meja. Tak hanya itu, aksi terdakwa Rasman yang menemui Hotman Paris sebagai saksi pelapor menurutnya dilarang. Apalagi sampai seorang terdakwa melakukan kontak fisik yang bersifat provokatif kepada saksi. Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo sebagai kuasa hukum Rasman yang berdiri di atas meja sembari berteriak sudah masuk ke dalam contempt of court atau tindakan yang menghina pengadilan, meski sidang pun sudah dinyatakan ditunda ataupun ditutup. Kita prihatin ya atas peristiwa itu, baik yang terjadi di dalam persidangan maupun peristiwa yang terjadi setelah persidangan ditutup atau ditunda oleh majelis hakim. Yang pertama adalah terkait dengan respon dari terdakwa atau penasihat hukumnya atas keputusan majelis hakim melaksanakan sesi pemeriksaan saksi secara tertutup. Saya kira itu adalah kewenangan majelis hakim ya, yang harusnya dihormati. Jadi menghormati pengadilan itu bukan hanya putusannya, tapi setiap keputusan dan penetapan pengadilan itu harus dihormati, termasuk ketika majelis hakim menetapkan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara tertutup karena mungkin ada konten yang diduga melanggar kesusilaan. Jadi harusnya kalaupun terdakwa atau penasihat hukumnya keberatan, yang melakukan upaya-upaya hukum terhadap hal itu. Misalnya menyatakan keberatan supaya dicatat, atau melaporkan peristiwa itu kepada pengawas Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial, misalnya kalau dianggap sebagai pelanggaran etik, atau menjadikan dalil pembelaan ataupun dalil upaya hukum selanjutnya. Gitu. Tapi tidak kemudian bersitegang mengeluarkan kata-kata dengan nada yang tinggi kepada majelis hakim. Saya kira tidak pada tempatnya. Itu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, apalagi berprofesi sebagai advokat yang sedang melaksanakan tugas. Jadi saya kira sikap yang seperti itu tidak pantas ditunjukkan oleh terdakwa yang notabene juga katanya seorang advokat, terlebih juga pada penasihat hukumnya. Yang kedua adalah peristiwa setelah sidang ditunda atau sementara ditutup, katakanlah seperti itu, yaitu ketika terdakwa mendatangi saksi yang kebetulan masih ada di kursinya dan kontak fisik. Itu kalau di Amerika dihukum berat itu. Ya, sayangnya di menurut hukum kita belum ada ketentuan pidana yang menentukan hal itu. Nggak boleh terdakwa itu melakukan kontak fisik yang sifatnya katakanlah provokatif kepada saksi, karena bisa membahayakan saksi dalam hal ini. Dan itu tidak pantas lah itu ditunjukkan. Yang kemudian ketika dilerai menimbulkan lebih banyak kegaduhan. Di antaranya adalah ada anggota tim penasihat hukum dari terdakwa yang berteriak sambil berdiri di atas meja sidang kan gitu. Meja sidang itu kan terdiri dari meja hakim, panitera, meja penuntut umum dan meja penasihat hukum. Tindakan ini masuk kategori contempt of court, ya. Satu tindakan yang bisa dikatakan menghina pengadilan. Sekalipun sidang sudah ditunda atau ditutup. Tapi kegaduhan yang timbul karena tindakannya yang dianggap bisa menghina pengadilan. Nah, ini yang seharusnya juga
direspon untuk kemudian bukan mencari dalil-dalil pembenaran, tetapi harusnya adalah untuk menunjukkan sikap bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan, alasan apapun juga. Profesi advokat adalah profesi yang sangat terhormat. Sering disebut officium nobile kan gitu ya, profesi yang sangat terhormat. Mereka itu bekerja atas dasar kehormatan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sama sekali tidak mencerminkan kehormatan sebagai seorang advokat yang sedang bertugas, ya, yaitu yang sedang menjalankan tugas sebagai penasihat hukum dari terdakwa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.